Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dias TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Kiki, di dalam acara Dias TV Talk Show. Hari ini kita kedatangan seorang pakar di bidang hukum ketenagakerjaan. Ya, karena hari ini kita akan membahas tentang hukum ketenagakerjaan. Beliau adalah Ibu Hajah Mirin Primudiastuti SHMH yang akrab disapa dengan Bunda Mirin. Baik, sahabat Dias, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Bunda, bagaimana kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah Bunda, walaupun dalam bulan puasa Ramadan ini alhamdulillah diberikan satu kesehatan yang baik, tentunya lahir dan batin. Alhamdulillah sehat ya Bunda. Bunda, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Kalau Bunda Mirin itu kesibukannya ya sebagai pengajar, dosen di Unisma, Fakultas Hukum. Itu aja. Kalau yang lainnya itu kan sampingan-sampingan aja. Bunda, ini langsung saja. Bagaimana pandangan Bunda terkait dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya itu sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi? Ya. Tentunya Bunda dalam hal ini harus sedikit menengok ke belakang dulu ya. Menengok ke belakang tuh dalam arti begini, karena itu semua itu kan ada perjalanannya. Yang pertama, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lantas muncullah pada tahun 2020 yaitu ada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11. Itu dinamakan Undang-Undang Sapu Jagat. Mengapa dikatakan Undang-Undang Sapu Jagat? Banyak hal ya yang diatur di situ. Nah, banyak hal yang dirubah, diperbarui, ditambah. Itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 2020 ternyata ada satu putusan MK yang tadi sudah disebutkan inkonstitusional. Maka jadinya dikatakan inkonstitusional bersyarat. Begitu ya, adalah bersyarat. Nah, sebetulnya sih itu MK memberikan suatu batas waktu sampai dengan November 2023. Nah, kenyataannya kita pada tanggal 31 Maret kemarin itu sudah ditetapkan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, penetapan itu yaitu penetapan dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ditetapkan. Nah, namanya akhirnya itu juga Undang-Undang Cipta Kerja. Ya itu awalan perjalanannya seperti itu. Nah, itu kita harus tahu sehingga kita akan mengetahui kira-kira perubahan-perubahannya apa ya. Namun dalam hal ini secara khusus tadi kalau nggak salah yang mau ditanyakan tentang yang khusus ketenagakerjaan, begitu ya? Membawa dampak negatif atau positif kepada para pekerja khususnya dan bagi para pengusaha. Ya. Kalau saya ditanya membawa dampak positif atau negatif, kita harus paham dulu. Dengan adanya undang-undang, disahkannya undang-undang, ditetapkannya satu undang-undang itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Dan proses itu pun harus yang menentukan juga orang-orang yang berwenang dalam hal itu. Nggak orang-orang sembarangan. Nanti yang berwenang di situ. Kalaupun saya ditanya ada dampaknya
positif atau negatif, entah pekerja ataupun pengusaha, jelas ada dampaknya. Hanya kita melihatnya dari kacamata mana. Kalau dari kacamata pengusaha, tentu ada. Dari kacamata pekerja atau tenaga kerja atau buruh, ya pasti ada. Karena mereka mempunyai suatu pandangan yang lain-lain, begitu. Iya, gitu. Nah, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini khususnya yang di bidang klaster ketenaga kerjaan, Bunda, ini sebenarnya cenderung merugikan pekerja atau tidak, Bunda? Nah, ini pertanyaan nomor 2 tadi itu rasanya sih menjurus ke yang nomor 3 ini ya di sini. Ya, begini ya nak ya. Kalau tadi dikatakan sudut pandangnya dari mana? Kalau saya sekarang ditanya dari pekerja, ya, memang beberapa waktu yang kemarin kita mengamati banyak demo-demo dengan adanya penetapan Undang-Undang Nomor 6 2023 ya, banyak demo. Demo yang pertama yang banyak dipermasalahkan yaitu pasal 64. Pasal 64 itu kan merupakan perusahaan itu dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan yang lainnya melalui perjanjian alih daya. Nah, ternyata alih daya di sini inilah yang rasanya itu pekerja, buruh, tenaga kerja itu khawatir dalam hal ini. Mengapa kok khawatir? Loh, nah kalau ini nanti kalau bisa dialihkan ke perusahaan lain, lantas kita ini gimana? Kita ini maksudnya buruh ini ya nak ya, pekerja ini. Gimana? Dia merasa khawatir. Kekhawatiran ini tentunya yang akhirnya kemana sih? Pendapatan. Kalau dalam hari ini sering disebut dengan upah. Dalam hal ini, ya itu contohnya. Maka mengapa galau gitu ya, pekerja ya galau gitu ya, lantas ada satu lagi tentang istirahat mingguan. Kemarin juga begitu. Istirahat mingguan juga begitu disorotnya oleh pekerja. Gimana ini kok jadinya kok 1 minggu itu hanya bekerja 1 hari, istirahatnya 1 hari kan begitu kan ya. Nah di situ ya kalau sepintas sih memang seperti itu. Tapi ya mohon jangan terlalu keburu nafsu, jangan tergesa-gesa. Karena apa? Ternyata di pasal sebelumnya itu sudah diatur tentang waktu kerja. Di pasal 77. Di pasal 77 itu ayat 1-nya mengatakan perusahaan wajib melaksanakan waktu kerja. Dan pasal selanjutnya masih dijelaskan lagi. Iya, ada penjelasan. Ada, maksudnya tuh nggak hanya sampai di situ nak. Dijelaskan lagi begini. Yang perusahaan itu bisa yang bagaimana? Ya, yang pertama memberikan seperti ini di dalam undang-undang. Perusahaan itu bisa memperkerjakan pekerjanya sehari itu 7 jam. Jamnya ya, 40 jam dalam 1 minggu. jam dalam Ya, lantas dia bekerja 6 hari dalam 1 minggu. Memang kalau kita lihat di sini istirahatnya 1 hari saja. 1 minggu ya. Ini yang perlu tahu. Coba ayo kita selanjutnya. Ternyata masih ada juga jam kerja yang selain itu tadi, ya. 8 jam sehari, 40 jam seminggu, dalam 5 hari kerja 1 minggu. Kalau di sini berarti rasionya kita sudah mendapatkan istirahat 2. Iya. Karena apa? Kalau yang tadi gampangnya begini, 7, 40, 6 dalam 1 minggu dapat 1. 8, 40, 5 hari kerja dalam seminggu dapat 2 hari
cuti atau 2 hari istirahat. Nah, hanya sekarang tinggal pengusahanya mau memberlakukan yang mana. Ini loh ya siap ya boleh. Iya, karena kan jam kerjanya lain. Yang tadi itu 7 jam sehari, yang satunya 8 jam sehari, kan ada penambahan ya. Nah itu, jadi ini yang tadi Bunda katakan, jangan tergesa-gesa dulu ya, gini ya. Jadi ya memang kalau kita sedikit mengetahui tentang aturan itu, ya paling tidak kita bisa menyesuaikan, ya kan, di situ. Apalagi negara kita ini karena hukumnya hukum positif ya nak ya, sehingga begitu ada satu undang-undang ditetapkan, maka semua tunduk pada undang-undang yang sudah ditetapkan di sini. Karena apa? Kita ingat yang pertama tadi, disahkan, ditetapkan itu sudah melalui proses yang sangat panjang. Dan tidak orang yang istilahnya orang-orang yang semuanya boleh-boleh ikut di situ, tidak. Tapi orangnya pun sudah orang yang berkompeten di situ, ya kan? Ada kewenangan di situ, itu ya. Itu. Sementara itu bagaimana kira-kira? Wah, ternyata banyak insight baru nih yang kita dapat dari Bunda Mirin, sahabat Rias. Tapi sahabat Rias, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi kembali Bunda Mirin, ya? Bisa, monggo. Terima kasih banyak Bunda Mirin atas semua insight dan nasihat yang diberikan kepada kami. Ternyata sahabat Rias, kita perlu nih untuk mengkaji ulang, untuk membaca lebih lanjut tentang undang-undang ketenagakerjaan yang baru disahkan ini. Nah, sahabat Rias, itu dulu ya talk show pada hari ini. Kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.